Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi syariah akan memaparkan materi mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amali Rosida Daud dengan NIM 205212136. Kemudian yang kedua ada saya Michelle Rosdiana Eviani dengan NIM 205221145, dan yang ketiga ada Febriana Nurhidayah dengan NIM 205221324. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengendalian internal. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengendalian internal. Nah, untuk pengendalian internal atau internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian dapat dicapai. Nah, pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama ada pengendalian preventif. Dalam pengendalian preventif ini mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya yaitu merekrut personel yang berkualifikasi, memisahkan tugas para pegawainya, dan ada mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Kemudian yang kedua ada pengendalian detektif. Dalam pengendalian detektif ini artinya harus menemukan masalah yang tidak terelakkan. Nah, contohnya yaitu seperti menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanannya. Kemudian yang ketiga ada pengendalian korektif. Dalam pengendalian korektif artinya mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya seperti menjaga salinan backup pada data. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori. Nah, untuk kategori yang pertama itu ada pengendalian umum atau general control. Jadi dalam pengendalian umum di sini memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi itu stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya itu ada keamanan, infrastruktur, teknologi informasi, dan pengendalian pembelian perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada pengendalian aplikasi. Dalam pengendalian aplikasi di sini artinya mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokusnya terhadap ketepatan, kelengkapan, dan validitas. Yang selanjutnya yaitu mengenai 4 kaitan pengendalian untuk membantu manajemen menyelesaikan konflik di antara kreativitas dan pengendalian. Yang pertama ada sebuah sistem kepercayaan. Nah, di sini menjelaskan cara sebuah perusahaan itu menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi manajemen, mengomunikasikan nilai-nilai dasar perusahaan, dan menginspirasi para pegawainya untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua ada sistem batas atau boundary system. Dalam sistem batas ini membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas-batas dalam perilaku kepegawaiannya mereka. Kemudian yang ketiga ada sistem pengendalian diagnostik. Nah, dalam sistem ini artinya mengukur, mengawasi, dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual berdasarkan anggaran dan tujuan kinerjanya. Nah, umpan baliknya itu membantu manajemen dalam menyempurnakan input dan output di masa depan yang akan mendekati tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat ada sistem pengendalian interaktif. Dalam sistem ini membantu manajemen atau manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu strategis utama dan lebih terlibat di dalam keputusan mereka. Dalam data sistem interaktif diinterpretasikan dan didiskusikan dalam pertemuan tatap muka para atasan, bawahan, dan rekanan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai
contoh kasus. Jadi kelompok kami itu membuat studi dan mengambil contoh kasus dari kasus praktik korupsi asing dan Sarbanes-Oxley Act. Jadi setelah merespon penipuan tersebut, Kongres mengeluarkan Sarbanes-Oxley atau SOX pada 2002. Nah, SOX ini diterapkan bagi perusahaan-perusahaan publik dan auditor mereka serta didesain untuk mencegah penipuan laporan keuangan, membuat laporan keuangan lebih transparan, melindungi investor, memperkuat pengendalian internal, dan menghukum eksekutif yang melakukan penipuan. Nah, jadi selain itu, SOX merupakan undang-undang berorientasi bisnis yang paling penting dalam 80 tahun terakhir. Undang-undang ini mengubah cara dewan direksi dan manajemen beroperasi. Nah, serta memiliki dampak yang kuat terhadap CPA yang mengaudit mereka. Nah, jadi setelah adanya praktek korupsi asing yang ada di Sarbanes-Oxley ini, SOX itu uh, memiliki beberapa aspek penting. Nah, jadi yang pertama ada Public Company Accounting Oversight Board. Tujuan SOX ini menciptakannya untuk mengendalikan profesi auditing. Kemudian yang kedua ada aturan-aturan baru bagi para auditor. Kemudian yang ketiga, peran baru bagi komite audit. Yang keempat, aturan baru bagi manajemen. Yang kelima, ada ketentuan baru pengendalian internal. Nah, setelah SOX dikeluarkan, SEC memerintahkan bahwa manajemen harus mendasarkan evaluasinya pada sebuah kerangka pengendalian yang berlaku. Kerangka yang paling mungkin diformulasikan oleh Komite of Sponsoring Organization itu akan dibahas dalam bab selanjutnya. Kemudian mengungkapkan semua kelemahan pengendalian internal material. Kemudian juga menyimpulkan bahwa sebuah perusahaan tidak memiliki pengendalian internal pelaporan keuangan yang efektif jika terdapat kelemahan material. Yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka pengendalian. Kerangka pengendalian di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kerangka COVID. Kerangka COVID di sini menggabungkan standar-standar pengendalian dari banyak sumber berbeda ke dalam sebuah kerangka tunggal. Kemudian yang kedua ada kerangka COSO. COSO menerbitkan pengendalian internal, kerangka terintegrasi yang memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internalnya. Kemudian ada kerangka IRM. Dalam kerangka IRM ini, proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi sebuah entitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai lingkungan internal. Jadi, lingkungan internal atau budaya dari perusahaan yang merupakan suatu fondasi dari seluruh elemen IRM atau Enterprise Risk Management lainnya. Karena ini mempengaruhi cara organisasi dalam menetapkan strategi dan tujuannya, kemudian membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespons resiko. Di dalam lingkungan internal ini mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama ada filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera resiko. Yang mana sebuah organisasi memiliki filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama, kemudian tentang resiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tulisan, serta keputusan. Kemudian selain itu juga perusahaan memiliki selera resiko, yang mana selera resiko ini merupakan jumlah resiko yang bersedia diterima oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Selain itu, untuk menghindari resiko yang tidak semestinya,
maka risiko harus selaras dengan strategi dari perusahaan. Kemudian, yang kedua ada komitmen terhadap integritas, nilai etis dan kompetensi. Yang mana organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Di sini perusahaan dapat mendukung integritas dengan yang pertama dengan cara mengajarkan dan mensyaratkannya secara aktif. Kemudian yang kedua ada menghindari pengharapan atau insentif yang tidak realistis sehingga memotivasi tindakan dusta atau ilegal. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memberikan penghargaan atas kejujuran. Lalu yang keempat dengan mengembangkan sebuah kode etik tertulis yang menjelaskan secara eksplisit perilaku jujur dan tidak jujur. Lalu yang selanjutnya yaitu mewajibkan pegawai untuk melaporkan tindakan yang tidak jujur maupun tindakan yang ilegal dan mendisiplinkan para pegawai yang diketahui jika tidak melaporkannya. Dan yang terakhir yaitu membuat komitmen untuk kompetensi. Yang ketiga, ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang mana Dewan Direksi terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan serta penyeimbangan atas tindakan tersebut. Sarbanes-Oxley Act mensyaratkan suatu perusahaan publik untuk memiliki komite audit dari dewan luar dan independen. Di sini komite audit ini bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun eksternal yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi yang penting kepada komite tersebut. Lalu yang keempat ada struktur organisasi, yang mana aspek-aspek penting dari struktur organisasi ini mencakup yang pertama ada sentralisasi atau desentralisasi wewenang. Kemudian yang kedua ada hubungan pengarahan atau matriks pelaporan. Lalu yang ketiga ada organisasi berdasarkan industri, lini produk, kemudian lokasi atau jaringan pemasaran. Yang keempat ada bagaimana alokasi tanggung jawab mempengaruhi ketentuan informasi. Lalu yang selanjutnya ada organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi sistem informasi. Kemudian yang terakhir ada ukuran dan jenis dari aktivitas perusahaan. Selain itu, struktur organisasi yang rumit atau tidak jelas dapat mengindikasikan masalah yang serius. Yang selanjutnya yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, yang dimana wewenang dan tanggung jawab ini ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, kemudian pelatihan pegawai, lalu jadwal pengoperasian, anggaran, kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. Di sini kebijakan dan prosedur tertulis atau manual merupakan sebuah dokumen yang mana menjelaskan mengenai praktik bisnis yang sesuai. Selain itu juga mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, lalu menjelaskan prosedur dokumen. Selain itu juga menjelaskan cara menangani transaksi serta mendata sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lalu yang keenam ada standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Berikut ini ada kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, di antaranya yaitu yang pertama ada perekrutan, yang mana para pegawai seharusnya dipekerjakan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, pencapaian, kejujuran, dan integritas serta persyaratan kerja yang sesuai. Lalu yang kedua ada mengompensasi, mengevaluasi, dan mempromosikan, yang mana para pegawai seharusnya diberi penilaian kinerja periodik
untuk membantu mereka dalam memahami kekuatan serta kelemahan mereka. Selain itu, dalam promosi seharusnya didasarkan pada kinerja serta kualifikasi. Kemudian yang ketiga ada pelatihan, di mana program pelatihan seharusnya mengajarkan para pegawai baru akan tanggung jawab mereka. Selain itu juga tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan, serta kebijakan dan prosedur, budaya, dan gaya pengoperasian dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada pengelolaan para pegawai yang merasa tidak puas, yang mana perusahaan membutuhkan suatu prosedur untuk mengidentifikasi pegawai yang merasa tidak puas dan membantu mereka dalam mengatasi perasaan tersebut atau memindahkan mereka dari pekerjaan yang sensitif. Kemudian yang selanjutnya ada pemberhentian, yang mana para pegawai yang diberhentikan seharusnya segera dipindahkan dari pekerjaan yang sensitif lalu ditolak aksesnya ke sistem informasi. Kemudian ada liburan dan rotasi tugas, yang dimana skema penipuan yang mensyaratkan perhatian pelaku yang berkelanjutan terungkap ketika pelaku beristirahat. Kemudian melakukan rotasi tugas pegawai secara periodik dan membuat pegawai mengambil liburan akan dapat mencapai hasil yang sama. Lalu yang selanjutnya ada perjanjian kerahasiaan dan asuransi ikatan kesetiaan, di mana seluruh pegawai, pemasok, dan kontraktor seharusnya menandatangani dan mematuhi sebuah perjanjian kerahasiaan, sehingga dapat melindungi perusahaan terhadap kerugian yang timbul dari tindakan penipuan yang disengaja. Lalu ada menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Lalu yang ketujuh ada pengaruh eksternal, yang mana meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek. Lalu ada Financial Accounting Standard Board, lalu ada Public Company Accounting Oversight Board, dan juga Securities and Exchange Commission. Selain itu juga menyertakan persyaratan yang dipaksakan badan regulasi seperti bank, utilitas, dan perusahaan asuransi. Lalu materi yang selanjutnya ada penetapan tujuan. Di sini penetapan tujuan merupakan komponen dari manajemen risiko perusahaan yang kedua, yang mana manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membaginya ke dalam tujuan yang lebih spesifik. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama ada tujuan strategis, yang mana merupakan tujuan atau sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, lalu mendukungnya serta menciptakan nilai pemegang saham. Lalu yang kedua ada tujuan operasi, yang mana tujuan ini berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan pelaporan, yang mana tujuan ini membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan, dan juga mengawasi aktivitas serta kinerja dari perusahaan. Lalu yang terakhir ada tujuan kepatuhan, yang mana tujuan ini membantu perusahaan untuk mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi kejadian. Di sini, kejadian sendiri merupakan sebuah insiden atau suatu peristiwa yang positif atau negatif dari sumber-sumber internal maupun eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Beberapa kejadian yang dapat dialami suatu perusahaan, salah satu di antaranya yaitu seperti memilih teknologi yang tidak sesuai, lalu akses yang tidak sah, kehilangan integritas data, transaksi yang tidak lengkap, kemudian kegagalan sistem dan sistem yang tidak kompatibel.
Kemudian ada beberapa teknik yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi suatu kejadian, yaitu penggunaan sebuah daftar komprehensif dan kejadian potensial, lalu pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab, kemudian pengadaan seminar dan wawancara, lalu penggunaan data mining, dan penganalisisan proses-proses bisnis. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Penilaian resiko dan merespon resiko. Di sini terdapat cara mengidentifikasi suatu kejadian adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkirakan kemungkinan dan dampak. Beberapa kejadian memiliki resiko yang lebih besar karena lebih cenderung untuk terjadi. Para pegawai cenderung membuat kesalahan daripada melakukan penipuan, dan sebuah perusahaan cenderung menjadi korban penipuan daripada gempa bumi. Alat-alat perangkat lunak membantu penilaian dan respon nilai secara otomatis. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap kejadian. Pengendalian preventif biasanya superior dibandingkan dengan pengendalian detektif. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Manfaat prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Manfaat-manfaat tersebut sulit dihitung secara akrual, termasuk penjualan dan produktivitas yang meningkat. Kerugian yang dikurangi, integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan pemasok, loyalitas terhadap pelanggan yang meningkat, keunggulan kompetitif, dan premi asuransi yang lebih rendah. Salah satu cara untuk memperkirakan nilai pengendalian internal melibatkan kerugian yang diperkirakan. Dengan rumus, kerugian yang diperkirakan sama dengan dampak dikalikan kemungkinan. Yang selanjutnya yaitu menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, manajemen harus lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang lain daripada pada faktor yang ada dalam perhitungan biaya atau manfaat yang diperkirakan. Yang kelima yaitu mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari resiko. Pengendalian biaya efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi resiko. Resiko yang tidak dikurangi harus diterima, dibagi, atau dihindari. Resiko dapat diterima jika ia berada dalam jangkauan toleransi resiko perusahaan. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai dan respon resiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian di sini ada yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Otorisasi adalah penetapan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi yang tertentu. Otorisasi dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi khusus dan otorisasi umum. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Pemisahan tugas di sini terbagi menjadi tugas akuntansi dan pemisah tugas sistem. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan, di mana pengendalian tersebut mengembangkan sistem yang meliputi yang pertama, sebuah komite pengarah memadu dan mengawasi pengembangan dan akuisisi sistem informasi. Yang kedua, sebuah rencana induk strategi dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelaraskan sistem informasi organisasi dengan strategi-strategi bisnisnya. Yang ketiga,
sebuah rencana pengembangan proyek menunjukkan tugas-tugas yang dijalankan. Prosedur pengendalian yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan dan data. Dan yang terakhir yaitu pengecekan kinerja yang independen. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. Komunikasi harus dilakukan secara internal dan eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menjalankan aktivitas pengendalian internal. Kerangka IC yang diperlukan merinci bahwa 3 prinsip yang berlaku dalam proses informasi dan komunikasi. Prinsip yang pertama yaitu mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengomunikasi informasi secara internal. Dan yang terakhir, mengomunikasi hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Dan materi yang selanjutnya yaitu pengawasan, di mana pengawasan adalah sistem pengendalian internal yang dipilih, harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Segala kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja yaitu yang pertama, menjalankan evaluasi dan pengendalian internal. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, mengawasi aktivitas sistem. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Yang keenam, menjalankan audit berkala. Yang ketujuh, mengerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Dan yang kedelapan, menyewa spesialis forensik. Yang kesembilan, memasang perangkat lunak pendeteksi penipuan. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasi hotline penipuan. Untuk contoh jurnalnya, kami mengambil contoh jurnal dari jurnal yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Internal Terhadap Penjualan Studi Kasus CV Anugrah PS. Nah, di sini saya izin memaparkan sedikit isi dari jurnal tersebut, yaitu intinya CV Anugrah PS merupakan toko distributor penjualan pakan ternak yang berada di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Proses pencatatan akuntansi keuangan di CV Anugrah ini belum berkelompok sehingga mengakibatkan karyawan kesulitan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan kas CV. Nah, berdasarkan hasil surveinya, mengevaluasi transaksi akuntansi yang berjalan dikarenakan harus mencatat dan melihat data keuangan di dalam buku besar sehingga mempengaruhi pendapatan ataupun laba yang didapat. Metode pengembangan sistem menggunakan metode prototype dan perencanaan sistem menggunakan UML. Implementasi sistem ini menggunakan Sublime Text dan MySQL sebagai database. Nah, serta pengujian sistem menggunakan ISO 9126. Hasil yang dicapai yaitu sistem informasi akuntansi keuangannya. Sistem ini dibangun berbasis web dan menghubungkan data yang dikelola antara karyawan dan pimpinan tanpa harus menghantarkan berkas laporan. Dengan adanya sistem yang dibangun ini bertujuan untuk mengelola data keuangan toko baik penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh CV Anugrah PS.
pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.